Semoga organisasi kita juga bisa terus maju dan jaya selalu. Oke? Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk memberikan sambutan Bapak Dr. Dodi selaku Dewan Penasehat Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua, pagi teman-teman, dan tentunya salam sapa pertama kami sampaikan kepada Bapak PJ Bupati Kota Bekasi, Pak Dr. Cidani, yang mewakili ya, ada hadir di sini. Kemudian tentunya juga kepada Ketua Pengda Perjulis, Bu Ana, beserta jajaran, selamat ya, sudah melatih jajarannya. Tadi saya sudah lihat fotonya, pokoknya nanti harus bekerja itu semua. Jadi, Bapak Ibu dari BPN, dari Polres, ya, dari Damrai, Bapak, inilah teman-teman yang memang punya komitmen terhadap organisasi. Dan tentunya kita harus berjalan ke depan. Saya melihat juga sesuatu hal yang bagus sekali. Dinamika di masyarakat sekarang sudah berkembang. Dan tentunya jumlah notaris yang di Kabupaten Bekasi sudah lebih dari 200 tadi ya. Nah, ini yang harus ada komitmen bersama solidaritas ke depan kita demi kepastian hukum Pak gitu ya. Dan tentunya juga kepada Pak Sekretaris Pak Dr. Yuda, ini teman saya, kolega saya di akademisi. Kami sama-sama mengajar ya, Pak Dr. Selamat sebagai sekretaris. Amanah, salam, warahmatullahi Pak ya. Kemudian juga kepada bendaharanya siapa Bu Ana? Ibu Dewi, ada hadir. Mana Ibu Dewi? Bendahara, ya. KSB ya, Ketua Sekretaris Bendahara sudah hadir ya. Kemudian kepada jajaran Dewan Kehormatan Daerah, Pak Agus Pratomo, besti saya juga, sehat Pak Agus, alhamdulillah. Bu Ari ini tetap setia dan selalu mengawal organisasi Bapak Ibu undangan. Jadi beliau ini dari sejak berapa ya, sudah lebih dari 20 tahun ya di organisasi ya. Yang kebetulan saya juga berangkat dari organisasi juga Bapak Ibu. Kemudian Bu Olia ya, dari TKD juga. MPD ada di sini MPD. Bu Paula. Ada siapa lagi Bu MPD-nya? Terima kasih. Bu Vini. Ada tadi ya. Oh, tadi. Terus ada lagi siapa? Bu Ana ya, kita Bu Ana. Nah, jadi beda peran. TKD dan MPD itu beda peran, Bapak. Jadi kalau kita katakan MPD itu law enforcement tentang hukum administrasinya. Jadi kalau ada aduan masyarakat tentang pelanggaran pelaksanaan jabatan oleh notaris, itu bisa dilaporkan ke MPD. Nanti MPD itu nanti ambil suatu keputusan dengan sama mendengar aduan masyarakat dan pihak yang diadu, dan kemudian nanti hasilnya seperti apa akan disampaikan ke MPW, Pak. Nah di sini ada dari KPK juga Pak MPW. Nah Pak Martinez ada dari KM. Sudah keluar pada dari Pak Martinez. Nah itu beliau MPW juga. Dia akan memutus kalau notaris salah, ya salah ya. Pak Martinez ada M ya. Nah jadi rekan-rekan mohon maaf ya. Ini kita harus penegakan hukumnya jadi utama sekarang. Karena fenomena di masyarakat, dinamika permasalahan hukum sangat meningkat. Kemudian saya di Jawa Barat mengurusi 25 pengda Pak, se-Jawa Barat. Itu kurang lebih hampir 5.000 kita notaris Pak. Permasalahan banyak sekali di sana ya. Baik, saya lanjutkan. Tamu undangan Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Husni ya Pak ya. Jadi kita harus ada Pak. Teman-teman ini paling takut Pak kalau dipanggil polisi Pak. Jadi kalau amplop coklat itu takut Pak. Saksi, waktu saksi ya, benar nggak apa-apa kan saksi Pak ya. Nah, tuh teman-teman ya, saksi nggak apa-apa. Takutnya Pak, dari saksi juga naik jadi tersangka katanya. Selama tidak ada mens rea ya Pak ya, selama tidak ada mens rea. Jadi kalau kita bicara pro justisia, nanti dianalisis itu bahwa kepentingan keterangan saksi diperlukan gitu ya. Ini harus ada sinergitas juga ke depan Pak ya. Jadi Bu Ana baik-baik dengan Kapolres Bu ya. Teman-teman juga begitu, jangan takut ya teman-teman ya. Ada amplop dan satu keniscayaan profesi jabatan notaris ya. Kita tadi menegakkan hukum negara. Jadi kasus tanah banyak Pak. Nanti di PHP ya Pak ya. Di kasih PHP beliau itu juga banyak melihat permasalahan di masyarakat Pak ya. Pak Danrem
Dalam hal ini juga stabilitas masyarakat kan sangat diperlukan di wilayah kita. Kabupaten Bekasi ini sangat dinamis masalah hukumnya. Tanah yang tadinya laut jadi tanah, Pak. Yang tadinya nggak ada sertifikat, muncul sertifikat, Pak ya. Muncul satu, bidang tanah yang sama, muncul dua, muncul tiga gitu, Pak ya. Nah ini permasalahan banyak terjadi. Dan Pak Ferry Pak Siswo, Pak ya. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya Pak di sini. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini aja Pak ya, ke depan nanti tetap dengan Bu Ana sinergi kita ya. Dari Bapeda Pak Hermanto, ya. Nah ini sangat penting sekali Pak Hermanto. Jadi penting sekali kalau dari Bapeda itu ujung-ujungnya bicara pendapatan daerah ya, BPHTB. Sinerginya Pak ya ke depan. Gimana Pak pendapatan BPHTB tinggi, kurang, masih belum capai target Pak? Masih diperlukan Pak ya. Apalagi ada kemampuan baru sekarang ya, PPJP harus bayar PPHTB. Nah ini mungkin bulan ke depan PR juga nih ya, bicara tentang regulasi ini. Kalau kita udah bicara hukum positif ya tentunya suka tidak suka kan harus diimplementasikan Pak ya. Nah itu bagaimana ke depannya nanti ini. Kemudian tadi Pak Rosid dari PHP Pak ya, baru ketemu saya, tapi nama saya dikenal nggak Pak di BPN Pak? Kemudian perwakilan dari IPPAT, Bu Dewi Agustiawati, Bu Ketuanya belum hadir ya? Belum ya, kita salam ya ke Bu Ketua ya. Bisa ya. Oke. Dari Pengadilan Agama Cikarang, Bu Siti, terima kasih kehadirannya Bu, penting sekali. Jadi kami dari Jawa Barat sering edukasi teman-teman Bu. Kadang-kadang permasalahan tanah itu kaitan langsung antara PPAT satu kesatuan. Kalau kita bikin BPJP misalnya, bukan berarti tidak cek tanah dulu Pak. Kalau PPAT kan wajib ya Pak ya. Nah, kalau notaris itu seharusnya bukan sekedar wajib lagi. Bahkan bahasa saya, land court itu harus jalan Bu. Kita untuk mengetahui satu kasus permasalahan di wilayah kita seperti apa, pengadilan yang tahu kan Bu ya. Nah, itu harus ada semacam due diligence untuk ngecek ke land court, ke kantor pengadilan Bu ya, kalau prosesnya gampang kan Bu? Boleh ya? Boleh teman-teman ya. Jadi boleh, kalau bila mana kalau Bapak Ibu merasa ada suatu kemampuan, tidak cukup hanya cek sertifikat saja, jadi bisa melalui prosedur land court di pengadilan dulu ya, itu penting sekali. Ini saya mau kasih sambutan tapi kayak ceramah ya. Mohon maaf ya. Kemudian tentu kepada dari BJB Cikarang, ada nih hadir. Dari BJB Cikarang, dari BNI tadi ya, nah kalau BNI Pak, isu ini gimana Pak? Pemungutan ini ya teman-teman. Iuran anggota ya, jadi masih jadi isu Pak ya mengenai masalah pemungutan ini. Mungkin nanti Bu Ana juga menjadi PR Bu ya mengenai iuran anggota ini seperti apa dan bagaimananya nanti tolong dikoordinasikan dengan kami di PMW Jabar dan tentu di PP juga Bu ya. Dari Bank BTN juga hadir ya, Ibu Pak Bagus Rama dan tentunya juga pengurus-pengurus terdahulu yang sudah sekian lama mendedikasikan organisasi. Pak Wahab, Pak Wahab sedang ini ya di pusat ya, ada tugas di pusat. Bu Nita, Bu Dewi ratifikasi, ini beliau ini yang sudah cukup lama. Dan tentunya Inang Lucy juga mengawal INI terus Bu ya. MPD terdahulu Bu Vini, Bu Evi, Bu Sani nanti ada semua ya. DKD terdahulu Bu Desak, Bu Vera, Bu Desak senior, mana ada Bu Desak? Tadi hadir ya, kangen ini teman-teman. Tadi kalau Mbak Ana ngasih pantun, saya boleh ya, lanjut ya. Ternyata belum mulai ya sambutannya. Pagi-pagi kesantikan, tiada kopi karena bulan puasa. Senang hati bisa bersuara rekan-rekan KPK yang baik hatinya. Tadi sih panjang lebar saya sampaikan sambutan yang ingin saya berikan kepada Bu Ana, tentunya dengan teman-teman pengurus yang sudah terbentuk tadi, saya juga sebagai Dewan Penasehat ya, Dewan Penasehat, katanya biasanya nasihatin ya. Jadi kalau dalam hal ini nanti insya Allah organisasi ini bukan sekedar milik Bu Ana, bukan sekedar milik Pak Dokter ya, Pak Mustaqim, saya mungkin Pak Dokter Mustaqim juga. Sama-sama dokter ini banyak di sini ya. Jadi kita saling belajar bersama-sama, teman-teman semua gunakan organisasi untuk
ke depan ya kita optimalkan fungsi organisasi bukan sekedar milik si A milik si B tapi milik kita bersama, kembangkan tingkatkan perasaan memiliki karena tadi ya terkait dengan permasalahan di depan terkait dengan pekerjaan juga nih Bapak Ibu yang dari bank ya. Nah ini perlu nih sinerginya nih Bu Ana ya. Jadi kompleksitas masalah terkait dengan rumah KPR dengan apa semuanya ya Bu Ana ya. Karena kebetulan saya di Bekasi juga banyak tahu juga ya. Dan juga tentunya terhadap jajaran pengurus tadi harapan kami adalah sinergi juga dengan Pemil dan PP karena kita bicara tentang anggota yang jumlahnya kalau di Bekasi 250 tadi ya Bu Ana ya. Kalau di Jawa Barat sudah 5.000, kalau di Indonesia kemarin Pak Direktur Pak Santut menyampaikan 21.000 jumlah anggota seluruh Indonesia. Nah ini. Jadi teman-teman dalam hal penegakan hukum, dalam hal kepastian hukum itu kita harus optimal. Ya. Jadi tolong fungsi organisasi dimanfaatkan semaksimal mungkin terhadap pendidikannya. Tadi sudah saya lihat jajaran pengurusnya sudah mencukupi ya, tapi mungkin kalau ada yang kurang saya akan kasih nanti. Dari sisi kesejahteraan ada tadi ya, bukan kesejahteraan, bukan keagamaan ya. Jadi mohon maaf organisasi bukan sekedar milik agama satu atau agama yang lain, jadi sama semua kita di sini. Jadi setiap kegiatan keagamaan juga harus dilaksanakan secara optimal ya, dengan anggota. Baik, ini saya tidak akan panjang lebar lah. Jadi kurang lebih sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan amanah teman-teman di pengurus. Bahwasanya kita di sini sebagai pegiat organisasi tentunya harapan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita dibukakan rezeki kita, dilancarkan segala urusannya, jadi dicatat sebagai amalan kita dalam pengabdian dari organisasi. Dan itu ya ya, karena kita ada laba ya, sehingga harapannya dengan membantu dengan teman-teman kita semua bisa sukses bersama-sama, sehat bersama-sama. Baik, saya tutup dengan pantun lagi. Nah, ya. Ada taksi, ada Kopaja. Jalan bersama di jalan raya. Kabupaten Bekasi, maju pemdanya, lancar jaya, rezeki anggotanya.